Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wa qala aidan wa ma tunfiqu min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo, khususnya jajaran Majelis Tarjih, Majelis Tabligh, Lazismu, serta pimpinan cabang di seluruh Sukoharjo yang bisa bergabung pada malam hari ini dalam kajian atau pengajian rong mingguan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kalau di tempat saya ini hujan ini, turun hujan. Mudah-mudahan hujan ini tidak mengganggu jaringan. Nah, kadang-kadang kalau saya sedang memberi kuliah online juga, yang sedang hujan itu ada mengalami gangguan jaringan. Ya, kita bersyukur kepada Allah, kita bisa bersilaturahim untuk bersama-sama mendalami program kita, fikih kita juga ya. Karena bicara tentang filantropi Islam atau zakat, infak, sedekah dan wakaf itu melibatkan pemahaman diniyah kita, tapi juga sekaligus melibatkan pemahaman tentang bagaimana mengorganisasikannya. Dan malam hari ini fokusnya adalah pemberdayaan ziswaf atau ziswa, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah, kalau yang zakat, infak, sedekah itu dikelola oleh satu lembaga yang namanya Lazis. Sedangkan yang wakaf dikelola oleh lembaga yang lain, dalam hal ini Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Ya, mungkin perlu juga dibentuk seperti Lazismu juga ya, ada semacam badan eksekutifnya. Ya. Lazismu ini kan merupakan badan eksekutif yang betul-betul operasional, tidak sekedar seperti majelis. Kalau majelis itu lebih kepada bersifat koordinatif, ya. Seperti majelis dikdasmen itu bersifat koordinatif, bersifat instruktif, tapi yang operasional kan sekolah-sekolahnya, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, kemudian madrasahnya dan seterusnya. Majelis tabligh juga begitu, lebih bersifat koordinatif, mungkin ada sedikit instruktifnya juga, tapi kegiatan yang operasional adalah pengelola pengajiannya, pengelola pengajian daerah, pengajian cabang, kemudian nanti yang
untuk sumber daya manusianya yang operasional adalah Korps Mubalik Muhammadiyah atau KMM-nya. Nah, saya kira bagus juga kalau yang wakaf itu dilembagakan seperti Lazismu itu sehingga betul-betul lebih berdaya. Saya tidak membuat PowerPoint tetapi hanya satu lembar apa namanya konsep map. Ini yang bagian atas. Nah, lazismu itu sebenarnya kan yang paling menonjol sebenarnya kan zakatnya, meskipun yang paling operasional mungkin infaknya. Yang paling operasional infaknya. Tapi sebenarnya yang paling menonjol secara istilahnya adalah zakatnya. Nah, kalau kita baca perkembangan pemikiran terutama di Mesir, ya, di Al-Azhar Mesir, dan ini mulai diterapkan, ya, dikaji dan diimplementasikan oleh teman-teman di yang itu bukan pondok Muhammadiyah, tapi pengelolanya orang-orang Muhammadiyah. Jadi ada istilah pondok Muhammadiyah kultural, bukan pondok Muhammadiyah struktural, yaitu pesantren Tazaka yang ada di Batang, yang dipimpin oleh Ustadz Anang Rigza Mas Hadi, yang beliau juga seorang pengurus pimpinan lembaga pengembangan pesantren. Nah, beliau mengambil pemikiran yang berkembang di Mesir itu, terutama adalah pemilahan antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi kalau zakat itu lebih kepada peruntukannya adalah untuk manusia atau pengembangan SDM, kira-kira begitu. Karena memang kalau kita baca surat At-Taubah ayat 60 itu, ya zakat itu untuk manusia semua. 8 asnaf itu manusia. Nggak ada kok apa namanya dari 8 asnaf itu non manusia kan enggak ada. Innamas shadaqat lil fuqara. Fuqara fakir manusia. Wal masakin miskin manusia juga. Wal amilina 'alaiha amil yang bertugas mengoperasionalkan dan membagi zakat. Nah, di sini amil itu lebih kepada yang sifatnya tadi eksekutif tadi. Eksekutif sehingga dia seperti pegawai gitu ya. Seperti pegawai yang memang konsen tugasnya untuk mengelola zakat itu. Meskipun mungkin pengembangannya tidak hanya zakat, juga mengelola infaknya dan mengelola sodakohnya. Nah, nanti infak dan sodakoh itu sebenarnya seperti apa perbedaannya. Jadi, wal amilin juga manusia. Wal mu'allaf juga manusia. Ar-riqab juga manusia. Yaitu apa namanya? Orang yang perlu dimerdekakan, hamba sahaya. Kalau sekarang mungkin di Indonesia nggak ada ar-riqab. Tapi budaya ar-riqab mungkin ada ya. Tapi praktek riqab secara apa namanya real nggak ada. Kemudian juga ghorimin, orang yang terbelit hutang, itu manusia semua, fisabilillah juga manusia, ibnu sabil juga manusia. Sehingga terjadi khilaf ketika dana zakat untuk keperluan pembangunan. Untuk keperluan pembangunan boleh apa enggak? Kan pembangunan fisik bukan manusia. Nah, kalau tadi di kajian di Tazaka itu zakat untuk pembangunan terutama adalah untuk pengelola atau pekerja pembangunan. Jadi kalau untuk
bayar tukangnya itu termasuk bagian dari sabilillah atau ya sabilillah. Misalnya seperti itu. Tapi kalau uang zakat untuk beli pasir, untuk beli botol, untuk beli itu ini khilafiyah. Dulu Ustadz Najmuddin selaku Ketua Majelis Tarjih PDM Kota Solo juga berpandangan begitu. Jadi zakat itu memang untuk manusia semua karena 8 asnaf manusia. Maka di pesantren Tazaka itu pengelolaan zakat itu ya untuk keperluan memberdayakan atau memberdayakan manusia yang miskin menjadi tidak miskin, kira-kira begitu. Kemudian yang fakir juga begitu. Ya. Kemudian untuk keperluan untuk santri, misalnya santri miskin, dia mendapatkan beasiswa. Jadi di satu sisi itu santri miskin dapat beasiswa itu masuk kategori al-masakin, tapi juga mungkin santri-santri tertentu mungkin dari segi keluarganya tidak termasuk miskin amat, ya. Artinya dia masih bisa membiayai, tapi dia punya potensi-potensi yang lain yang perlu didukung, sehingga santri yang seperti ini dimasukkan sabilillah, maka dia dapat beasiswa juga. Kemudian juga untuk guru-guru, peningkatan kualitas guru. Nah itu perolehan zakat dikelola sedemikian rupa untuk ini untuk konteks dalam lingkup kecil pesantren. Nah kemudian kalau yang wakaf ini, dan wakaf dikembangkan sedemikian rupa. Kalau kita sekarang kan mungkin yang kita kenal ada wakaf tanah sama wakaf uang, ya, atau wakaf tunai. Di Mesir itu tidak hanya itu, ya. Jadi wakaf barang tak bergerak, oke, itu sudah biasa. Kemudian wakaf uang atau wakaf tunai juga oke. Tapi ada wakaf-wakaf yang lain. Jadi misalnya ada seorang yang punya pom bensin. Ada seorang punya pom bensin dan itu Tazaka banyak mendapatkan wakaf, banyak itu. Di antaranya pom bensin, beberapa pom bensin, orang punya pom bensin diwakafkan ke pesantren Tazaka, tapi bukan yang diwakafkan bukan pom bensinnya, tapi wakaf manfaatnya. Jadi dia mewakafkan dengan muwakot, dengan waktu tertentu, dan yang diwakafkan adalah manfaatnya. Jadi misalnya penghasilan pom bensin A diwakafkan kepada pesantren Tazaka mulai bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2021. Jadi 1 tahun itu hasil pom bensin tersebut tidak diambil oleh pemiliknya, tapi diwakafkan kepada pesantren Tazaka itu. Ada juga yang hotel. Ada yang punya hotel di Semarang, dia punya hotel, kamarnya ada 400 kamar atau 400 kamar, ya. 200 kamar kalau tidak salah. Kemudian dia wakafkan 40 kamar. 40 kamar selama sekian. Ya, nanti biasanya ada perpanjangan atau tidak. Jadi itu namanya wakaf manfaat. Jadi ada wakaf zat, ada wakaf manfaat atau wakaf fungsional. Bahkan ada juga dokter. Jadi wakafnya wakaf profesi. Ada zakat profesi tapi ada wakaf profesi juga. Kalau zakat profesi maksudnya di zakat, nanti peruntukannya adalah untuk pengembangan SDM. Tapi kalau akadnya wakaf profesi, maka untuk pengembangan sarana prasarana, baik itu yang bersifat hardware maupun software. Hardware misalnya pengembangan sarana prasarana gedung, ya.
mungkin juga perangkat-perangkat untuk khusus untuk pesantren ya. Tapi kalau nanti untuk seperti persyarikatan kita Muhammadiyah mungkin apa gitu kan, saya kira banyak juga. Nah, tapi ada juga yang bersifat software ya. Software itu ya mungkin dalam bentuk ya software ya. Jadi perangkat lunak ya, perangkat lunak. Program-program ya. Misalnya apa namanya, kita punya sekolah-sekolah di Kabupaten Sukoharjo ya, PDM Sukoharjo Majelis Dikdasmen dengan mengelola sekian sekolah perlu ada software khusus untuk memanage ya. Apakah itu software untuk pengelolaan kurikulum, software untuk pengelolaan keuangan, software untuk pengelolaan apa kan gitu ya. Nanti mungkin yang lain-lain juga rumah sakit dan sebagainya. Nah, itu menggunakan hasil dari pengumpulan dan pemberdayaan wakaf itu. Jadi wakaf tidak hanya barang-barang tak bergerak seperti tanah, gedung dan sebagainya, dan juga tidak hanya berupa tunai, uang tunai, wakaf tunai, tapi juga tadi wakaf-wakaf yang disebut wakaf manfaat, itu jenisnya banyak banget gitu ya, termasuk wakaf profesi. Nah, itu kalau nanti lembaga wakaf kita, majelis wakaf kita bisa memberdayakan itu, nah, saya kira bagus. Misalnya ya ada pengusaha Muhammadiyah yang punya apa di Sukoharjo. Nah itu saya wakafkan ini, misalnya perusahaan jamu, muter. Saya wakafkan ini jamu saya yang ini, pabrik saya yang ini, hasilnya sekian bulan diwakafkan untuk Muhammadiyah. Wah itu besar. Nanti dokter juga gitu. Misalnya ada dokter A, dokter Ahmad misalnya. Dia punya 5 tempat praktek. Seperti yang di Tazaka itu begitu. Dia punya 5 tempat praktek. Yang 2 tempat itu diwakafkan. Diwakafkan untuk Muhammadiyah misalnya. Jadi yang 3 tempat hasilnya dia ambil sendiri. Sedangkan yang 2 tempat hasilnya diwakafkan untuk Muhammadiyah. Maka itu namanya wakaf manfaat. Nah ini kalau dikaji kemudian dipahamkan kepada masyarakat kita, ya terutama yang punya uang dan punya semangat filantropi tadi, dia bisa menyalurkan apakah dalam bentuk zakat profesi tadi, atau dalam bentuk wakaf. Nah kalau wakaf mungkin teknisnya sebenarnya lebih mudah itu ya, karena tidak ribet menghitung nisab dan kadarnya. Tapi kalau wakaf itu misalnya dia punya 5 tempat praktek tadi, yang 3 untuk dia, yang 2 diwakafkan. Ada juga yang pengusaha roti. Dia punya beberapa pabrik roti. Itu 2 pabrik roti itu diwakafkan manfaatnya. Hasilnya pokoknya diwakafkan. Nah, itu kalau kita bisa memberdayakan itu saya kira sangat bagus sekali. Nah, di samping jadi kalau wakaf itu lebih bersifat sarana fisik ya, meskipun bentuknya bisa keras dan lunak, hardware dan software. Sedangkan kalau zakat lebih kepada pengembangan manusia, ya human development kira-kira begitu ya, pengembangan manusia dari miskin menjadi tidak miskin, kalau yang gorim menjadi tidak gorim, ya. Kemudian yang mu'alaf menjadi lebih istiqomah dalam berislam, yang ibn sabilillah ya, yang sabilillah juga begitu ya, sehingga dia mendapatkan jaminan. Saya guru-guru ngaji
kita kan guru-guru ngaji di masjid-masjid Muhammadiyah ini kan belum teropeni. Tapi kalau mungkin pemberdayaan zakat sedemikian rupa, saya tertarik teman-teman Banyumas, Purwokerto. Kolaboratif antara Lazismu dengan majelis tabligh, mungkin juga dengan majelis yang lain, yang karena saya di majelis tabligh yang saya tahu kolaborasi dengan majelis tabligh, Mubalek Muhammadiyah di Banyumas itu yang tergabung dalam Korps Mubalek Muhammadiyah, kalau dia mendapatkan tugas dari pimpinan daerah majelis tabligh, maka dia misalnya ditugaskan ke cabang mana, karena Banyumas itu juga sangat luas gitu ya. Ditugaskan ke cabang mana, maka majelis tabligh akan mengeluarkan namanya SPPD. SPPD itu surat perintah perjalanan dakwah, bukan perjalanan dinas, surat perintah perjalanan dakwah. Jadi SPPD di lembar pertama diberikan kepada yang bertugas untuk menjalankan tugas dakwah, lembar kedua untuk arsip majelis, dan lembar ketiga untuk lazismu, supaya lazismu mengeluarkan ini, misalnya dari Banyumas tugasnya ke Banyumas Utara pinggiran dekat Purbalingga kan jauh itu ya. Nah, kira-kira kalau ke sana membutuhkan transportasinya berapa, mungkin insentif untuk mengisi pengajiannya berapa, sudah dihitung oleh lazismu, kemudian lazismu mengeluarkan ininya, biayanya. Saya kira menarik itu ya, sehingga mubalek tidak kesulitan ketika harus berangkat, dia nggak punya apa-apa, pas nggak punya duit, nggak untuk beli bensin, tapi karena kolaborasi dengan lazismu, nah itu ada SPPD, ada disposisi mengeluarkan, nah maka dia mendapatkan itu untuk bisa melakukan perjalanan dakwah. Tapi bagi mubalek yang merasa memiliki kecukupan untuk membiayai sendiri, alokasi dana yang diberikan oleh lazismu itu dia terima, kemudian dia kembalikan, diinfakkan kembali ke lazismu. Sehingga ada yang seperti itu ya, sehingga lazismu mengeluarkan tapi menerima kembali infaknya. Infak dari mubalek tadi yang merasa dia sudah bisa, saya ini berdakwah memang betul-betul untuk niat saya untuk beribadah dan saya sudah bisa membiayai sendiri, maka apa yang saya terima dari lazismu ya saya terima, tapi saya infakkan kembali. Ada yang seperti itu. Ini cerita dari Pak Ibnu Hasan, Ketua PDM Banyumas. Saya kira menarik, ini bagian dari pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah, sehingga dakwah Islam, tabligh, mubalek, mungkin juga tarjih juga begitu ya. Misalnya anggota majelis tarjih ditugaskan untuk memberikan literasi tarjih atau penjelasan tentang tarjih di mana di dalam. Kalau Sukoharjo tugasnya ke Weru kan jauh, tugasnya ke Kartosuro jauh, tugasnya kemana jauh. Misalnya orang Kartasura ditugaskan untuk mengisi ke Weru kan agak jauh itu. Nah, maka ada subsidi dari lazismu berdasarkan SPPD dari majelis tabligh. Nah, itu yang alokasi zakat ini lebih kepada pengembangan manusia tadi ya, 8 asnaf tadi. Nah, sedangkan kalau infak dan sedekah ini kan lebih fleksibel ya. Kalau infak ini infak ini adalah pemberian yang diperintahkan oleh agama dalam bentuk materi kan, materi.
Kalau sedekah bisa materi, bisa non materi. Jadi kalau sedekah itu lebih luas, bisa materi dan atau non materi. Senyum saja masuk sedekah gitu kan. Membaca tasbih juga sedekah. Nah, ini kalau infak dan sedekah ini tidak ada nisab, tidak ada kadar, bebas. Maka kemudian program-program kemanusiaan lazismu seperti bencana alam, termasuk bencana non-alam yang sekarang sedang terjadi, pandemi, itu maka sementara ini kan lebih banyak memberdayakan di sini, infak ini. Padahal sebenarnya zakat juga bisa ya. Zakat juga bisa masuk di situ. Jadi kalau kita baca di dalam fikih kebencanaan, fikih kebencanaan ini termasuk fikih barunya Muhammadiyah. Dan di tempat lain tidak ada itu fikih kebencanaan itu. Yang ada baru di Muhammadiyah. Di dalam fikih kebencanaan, di bagian-bagian akhir, itu ada bab khusus atau subbab khusus tentang dana zakat untuk korban bencana. Dana zakat untuk korban bencana. Itu nanti korban bencana itu bisa masuk dari salah satu atau beberapa asnaf itu. Ya. Bencana seperti yang beberapa bulan yang lalu terjadi di Sulawesi Tengah itu, atau juga di NTB Lombok itu ya. Orang kaya raya bisa menjadi langsung miskin ya. Yang rumahnya tenggelam, kemudian anak istrinya juga hilang, tinggal seorang diri, tidak punya rumah, dia menjadi fakir miskin, dia menjadi mustahik zakat. Semula menjadi muzaki, menjadi mustahik zakat. Seperti yang dialami oleh bendahara PWN Sulawesi Barat kemarin kan begitu kan. Beliau meninggal karena tertimpa itu. Istrinya juga meninggal, seorang dokter. Padahal seorang dokter yang sering menggratiskan pasien-pasiennya dari keluarga Muhammadiyah yang berkebutuhan ya. Itu banyak digratiskan oleh beliau. Tapi ya semuanya memang ditakdirkan oleh Allah seperti itu. Nah, itu kan otomatis maka dana zakat untuk korban bencana, dana zakat untuk menanggulangi COVID-19 itu bisa masuk dalam kategori 8 asnaf itu bisa masuk apakah itu fuqara masakin atau mungkin juga masuk yang sabilillah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini kalau mungkin tarjih yang tetap memberikan pencerahan di situ ya untuk pengembangan pemahaman tentang wakaf tadi ada wakaf zatnya, ya. Ada wakaf tunai, ada wakaf manfaat saja, ada wakaf profesi. Nah, kalau wakaf itu agak fleksibel tadi, tidak ribet dengan nisab dan kadar. Kalau masuk zakat kan harus menghitung nisab dan kadarnya. Hanya peruntukannya tadi sudah dipilah. Kalau zakat lebih kepada pengembangan manusia, kalaupun untuk fisik harus terkait dengan manusia tadi juga. Nah, kemudian kalau yang wakaf itu kalau bisa memang khusus untuk pengembangan fisik, baik itu yang bersifat hardware maupun software, murni untuk itu, tidak ada untuk manusianya itu sendiri. Hanya sarana prasarana itu memang nantinya untuk manusia. Ini kalau yang pemilahan antara zakat dan wakaf. Infak dan sedekah bisa masuk kedua-duanya ya. Infak bisa untuk keperluan pengembangan SDM atau pemberdayaan manusia, tapi juga bisa untuk pengembangan sarana prasarana. Sedekah juga begitu.
tergantung prioritas-prioritas yang akan dikembangkan, yang akan dibiayai atau ditanggung, dialokasikan oleh badan eksekutif lazismu itu. Ini saya kira yang perlu kita kembangkan ya. Dari situlah nanti insya Allah akan terjadi pemberdayaan itu. Karena kita bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Mungkin masyarakat yang karena tidak tahu wakaf itu seperti apa gitu ya. Wakaf itu mesti harus tanah, padahal nggak punya tanah. Tapi karena tahu wakaf ternyata bisa wakaf manfaat, bisa wakaf ini, bisa wakaf profesi. Sehingga semakin banyak orang yang bisa menyalurkan hartanya untuk wakaf, yang nanti untuk pengembangan fisik. Dan sekarang ini kan banyak ya, tanah-tanah wakaf kita masih nganggur. Ya. Sehingga kadang-kadang orang yang mewakafkan itu ya agak dilematis, ini mau tak tarik gimana, sudah saya wakafkan, nggak ditarik kok nggak dimanfaatkan kan begitu kan. Tapi kalau Muhammadiyah dalam hal ini nanti lembaga wakaf, namanya apa ya, kalau lazis kan lazismu, nanti lembaga eksekutif wakaf itu apa namanya, lawafmu, lembaga wakaf Muhammadiyah lawafmu atau apa gitu ya. Nah ini kalau bisa memberdayakan wakaf-wakaf yang itu kan akan bisa tanah-tanah yang kita miliki, wakaf yang kita miliki bisa segera dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga wakif-wakif itu merasa merasa senang, merasa tenang, merasa ya wakafnya betul-betul dimanfaatkan. Kalau wakaf itu kan dimanfaatkan, dia merasa mendapatkan aliran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, yang kalau zakat ini mungkin ya perlu, saya kira zakat sudah inilah ya, bagaimana memilah macam-macam zakat yang mungkin bisa diberdayakan di daerah kita. Kalau di Sukoharjo ini kan daerah pertanian berarti zakat tanaman. Tapi juga banyak yang beternak, zakat ternak, tapi mungkin masih jarang ya zakat ternak. Lazismu menerima zakat ternak mungkin hampir tidak pernah, belum pernah mungkin Pak Jumari. Ada enggak orang datang bawa 40 sapi ke lazismu kan belum ada ya. Jadi itu mungkin juga perlu pendalaman ya, penjelasan kepada masyarakat kita. Zakat tambang mungkin di tempat kita, apakah ada tambang yang seperti apa? Zakat yang paling banyak tentu adalah zakat tanaman dan zakat perniagaan atau usaha. Kalau zakat ternak, mungkin ternak seperti ternak ayam dihitung sebagai perniagaan atau usaha. Zakat tanaman tertentu juga tanaman yang sifatnya tanaman untuk usaha. Tapi kalau tanaman seperti padi itu kan sudah ada hitungannya sendiri. Padi, jagung, zakat tanaman pokok katakanlah gitu ya. Tanaman makanan, kalau dulu istilahnya tanaman makanan yang mengenyangkan. Misalnya nisabnya 5 wasak, kadarnya bisa 5% atau 10% tergantung pengairannya. Tapi apakah di masa zaman modern ini masih itu yang menjadi perhitungan? Tentu ada perkembangan fikih zakat dalam pemahamannya. Apakah ada misalnya di Sukoharjo, nah sekarang ini kan yang menggunakan irigasi juga hampir beberapa saluran irigasi juga rusak ya, sehingga berubah menjadi diesel, nyedot air tanah.
Tapi efeknya juga karena semakin banyak kapling-kapling sawah itu menggali sumur bor, nyedot, akhirnya debit air di sawah menjadi berkurang, akhirnya sawahnya agak keras ya, agak tandus karena debit air di dalam tanah berkurang. Nah, ini menjadi problem tersendiri. Jadi fikih zakat ada hubungannya dengan fikih air juga nanti. Fikih zakat ada hubungannya dengan fikih air, fikih lingkungan. Nanti yang zakat perniagaan juga begitu. Ini saya kira, nah sasaran zakat tadi sudah kita jelaskan di sana. Sasaran zakat, tujuan zakat lebih kepada pengembangan SDM ya, sumber daya manusia, menolong orang miskin, fakir miskin, anak yatim, kemudian juga yatim mungkin masuk dalam kategori fuqara wal masakin. Saya kira itu mungkin tidak terlalu sistematis. Yang jelas beberapa pemahaman baru mungkin perlu dikaji, dikembangkan oleh majelis tarjih dan lazismu tentunya, dan juga majelis tablik, karena itu nanti berkolaborasi untuk menjelaskan kepada masyarakat, sehingga kalau sudah tahu, oh ini lebih terkonsen untuk ini pengembangan manusia, sedangkan ini untuk pengembangan non manusia, fisik, baik hardware maupun software. Nah, saya kira pengembangan organisasi Muhammadiyah akan menjadi tadi Islam yang berkemajuan tadi ya, fikihnya maju juga, tapi bagaimana praktek memberdayakan yang ada juga dengan wawasan yang berkemajuan. Itu barangkali Pak Imam yang dapat kami sampaikan sebagai bahan diskusi pada malam hari ini, pengajian rombongan yang pertama malam hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Mas Burhan, lanjut. Ya, mohon maaf. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Syamsul Hidayat yang telah memberikan pencerahannya pada malam hari ini. Para jamaah hadirin sekalian, kami buka sesi tanya jawab. Ustaz Syamsul, nggak apa-apa ya tentu. Ya, boleh. Monggo. Silakan untuk para jamaah yang ingin bertanya kepada beliau, ada boleh di chat room dan juga raise hand mungkin. Itu di chat room sudah ada pertanyaan itu. Sudah banyak sekali ternyata. Mungkin sementara sambil menunggu yang lain bisa Ya. di chat room-nya Mas Burhan dibacakan. Mungkin nanti ada tanggapan atau penjelasan dari Ustaz Syamsul. Sambil menunggu barangkali ada yang menanggapi atau bertanya nanti. Ya, saya baca aja. Kalau sana harus nyari layar. Baca enggak apa-apa. Yang pertama dari Pak Safruddin. Ini Pak Safruddin Grogol teman ini. Ya, Ketua Lazis Ustaz. Woi. Grogol ya. Dekat apa itu? Pak Udin. Pak Udin ya. Yang pertama, dana untuk perjalanan dinas untuk dakwah apa bisa diambilkan dari zakat dengan kategori sabilillah? Ya itu tadi. Jadi pejuang-pejuang dakwah kita ya, tablik dan dakwah mubalik itu yaitu bisa masuk kategori sabilillah ya, sabilillah. Jadi memang yang di Purwokerto itu dimasukkan kategori sabilillah. Hanya saja karena dalam praktek itu memang
yang masuk dari pos zakat itu tidak lebih banyak daripada yang infak ya. Infak itu lebih banyak karena mungkin orang mau bayar infak itu tidak ribet ngitung nisab, ngitung kadar macam-macam sehingga banyak sekali ya. Apa yang masuk dari unsur infak itu. Ya, kalau yang digunakan adalah dari unsur infak itu agak bebas, tidak usah memperhitungkan itu asnaf yang mana kan gitu. Tapi kalau zakat memang harus dikaitkan dengan asnaf yang mana. Dalam hal ini tentu adalah asnaf fi sabilillah. Saya kira sudah ada standarnya di Lazismu ya. Sudah ada standarnya. Nah, termasuk program-program Lazismu yang ingin memberdayakan majelis dan lembaga di lingkungan Muhammadiyah itu kan Lazismu buka rekening untuk menerima infak, tapi infaknya ini tidak disimpan oleh Lazismu, tapi langsung disalurkan kepada lembaga yang tadi memang dibantu ya, dibantu. Sekarang kan seperti itu ya. Jadi diusahakan misalnya sebuah cabang Muhammadiyah mau membangun masjid, kalau bisa Muhammadiyah itu atau cabang itu atau panitia itu tidak mencari dana sendiri, tidak membuka rekening sendiri, tapi buka rekening atas nama Lazismu infak untuk pembangunan masjid A. Sekarang kan seperti itu ya, sehingga memang itu juga sekaligus untuk mendata bahwa masuknya infak dari lembaga Muhammadiyah itu resmi lewat Lazismu itu berapa. Kalau sendiri-sendiri panitia ini cari sendiri kan nggak tercatat itu potensi infak yang dimiliki oleh Muhammadiyah lewat Lazismu, dan itu memang ada keuntungannya di situ. Nah, jadi kembali ke SPPD tadi, kalau di Purwokerto memang seperti itu dimasukkan dalam asnaf sabilillah apabila memang diambil dari zakat. Kemudian yang berikutnya, oh ya ini kalau ini kan wacana yang disampaikan oleh Pak Imam ya. Jadi memang perlu nanti saya kira perlu kajian khusus ya, terutama pemikiran yang berkembang di Mesir itu menarik tadi ya. Nanti mungkin bisa kalau Pak Imam ke Pekalongan tuh mampir ke Batang. Tanya Pak. Berapa kali ketemu Ustadz Anang? Nah, ke Pak Anang itu menarik itu. Memang di sana sudah diatur seperti itu. Sehingga banyak orang semangat mewakafkan. Ada yang punya alat berat itu untuk mecah batu itu loh, untuk batu gede-gede menjadi kerakal kecil-kecil untuk keperluan cor tuh. Itu diwakafkan, tapi bukan diwakafkan alat semuanya, hanya ketika hasilnya itu diwakafkan ke Tazaka ya, Tazaka untuk duit akeh untuk membangun pengembangan fisiknya kan cepat sekali, makanya pengembangan fisik pesantren Tazaka itu karena punya memberdayakan potensi wakaf yang seperti itu. Kemudian Pak Udin lagi, apa ada dalil tentang berapa lama dana zakat maksimal ditahan belum dibagikan? Saya kira memang tidak ada dalil khusus ya. Tidak ada. Saya belum menemukan, mungkin kalau Mas Imam punya dalil itu ya monggo. Jadi memang tidak ada dalil khusus, misalnya lembaga zakat itu berapa lama boleh menyimpan dana zakat itu tidak segera disalurkan. Ya, itu kan menyimpan dan menyalurkan berdasarkan berdasarkan prosedur-prosedur yang benar kan begitu. Kalau yang mengajukan belum ada yang prosedur benar ya dia agak tertahan dulu dibenarkan. Sehingga memang aturan undang-undang zakat barangkali
juga ada aturannya. Lembaga zakat itu tidak boleh menyimpan terlalu lama, juga nggak boleh. Ya. Ya. Tapi kemudian langsung habis juga nggak boleh juga, ada aturannya itu. Sudah ada aturannya apa namanya dalam undang-undang zakat. Saya sendiri secara rinci nggak tahu tuh ya. Yang tahu tentu badan-badan eksekutif zakat itu mesti harus, badan eksekutif lazis itu harus memahami itu ya. Jadi memahami fikihnya, tapi juga harus memahami apa regulasi-regulasi yang berlaku di negara kita, dalam hal ini undang-undang zakat kan. Dan undang-undang zakat itu saya kira oleh penyusun awalnya dulu, baik mulai naskah akademik sampai menjadi sebuah undang-undang, itu tentu mengambil pemikiran fikih zakat dari berbagai macam mazhab, terutama mazhab yang banyak berlaku di Indonesia dan Asia Tenggara. Saya kira itu yang sudah masuk di chat. Ya, terima kasih kepada Ustaz Samsul. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Atau bisa menambahkan Mas Burhan, menanggapi saja. Iya. Ya, terima kasih Ustaz Samsul. Sekali lagi kami sampaikan pada malam hari ini Bapak dan Saudara sekalian, kita mendapatkan pencerahan istilah saya terkait dengan pemberdayaan Yeswa, yang istilah umum di sekarang yang lazim itu filantropi Islam. Sekalipun tadi hanya 1 lembar, tapi sebenarnya kalau disimak kemudian nanti lebih lanjut dikaji luar biasa. Jadi terima kasih Pak Samsul pancingannya, sehingga nanti semoga ke depan ini warga Muhammadiyah bisa istilahnya ya ini harus disentil memang. Ya. Bagaimana harus nanti bisa memberdayakan Yeswa di Muhammadiyah. Karena potensinya luar biasa. Betul, potensinya luar biasa. Yeswa itu. Yeswa di Indonesia, di Muhammadiyah sendiri luar biasa. Oleh karena itu, termasuk di Sukoharjo, oleh karena itu tadi kita dibuka betul cakrawala kita, wawasan kita. Ternyata selama ini zakat itu tidak hanya seperti kalau kita selesai Ramadan. Bingung, ini mau berwujud beras atau berwujud uang. Itu sampai sekarang jadi diskusi terus. Ternyata tadi sudah ada gambaran, zakat itu untuk tadi perorangan misalnya. Kemudian bisa untuk pemberdayaan yang lain melalui infak sedekah. Lah ini manajemen yang semacam ini yang nanti perlu di-manage bersama-sama. Utamanya lokomotifnya nanti adalah lazismu. Ya. Jadi pertanyaan Pak Udin tadi juga penting menjadi perhatian. Maka saya menanggapinya perlu dikaji lebih lanjut supaya apa? Supaya sama-sama memahami, supaya nanti juga bisa disosialisasikan kepada warga Muhammadiyah. Dengan pemahaman-pemahaman yang sama, itulah yang harapannya ada kita menambahkan dalam tema kali ini adalah Islam yang berkemajuan. Akan menjadi berkemajuan manakala setiap insan, setiap individu Muslim di Muhammadiyah misalnya atau utamanya ini bisa memajukan. Berkemajuan itu loh, Islamnya sudah maju, tinggal Muslimnya ini. Kita umat Muslim ini, warga Muhammadiyah, bagaimana bisa mewujudkan Islam yang berkemajuan ini. Pada malam hari ini kita mengambil salah satu topik saja tentang filantropi Islam atau Yeswanya, yang itu potensinya luar biasa. Nah, oleh karena itu sekali lagi ini tanggapan dari saya. Insya Allah ke depan nanti kita lakukan kajian-kajian, meskipun nanti juga akan kita selingi dengan tema-tema yang lain. Maka pada kesempatan malam hari ini juga kami sampaikan, mohon izin Pak Udin, kita kerjasama dengan Lazismu, tidak melulu nanti harus mengkaji tentang zakat infak sedekah. Nanti kita akan menerima usulan-usulan dari warga Muhammadiyah apa yang akan kita kaji bersama. Silahkan nanti mengusulkan, bisa disampaikan kepada Lazismu atau kepada Majelis Tarjih, bisa juga kepada Bapak yang ada di PDM, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, sehingga nanti kita bisa lebih siap untuk kajian-kajian atau pengajian berikutnya. Dan untuk sementara malam hari ini, Pak Mas Burhan, mungkin kalaupun toh tambah ya 5 menit lagi lah. Nah, ini sudah menjadi bisa jadikan
pijakan kita untuk pengajian yang akan datang. Kalau kita bisa memulai ya 7:30 ya lebih dikit lah. Kita selesai jam 9 luar biasa. Kita mendapatkan ilmu-ilmu yang nanti bisa mencerahkan, dan itu tidak berhenti pada saat ini. Semuanya harus bisa tergerak untuk mengembangkan lebih lanjut. Baik di forum You Meeting yang diadakan oleh Layismo dan Masjid Tarjih, juga nanti bisa melalui forum-forum yang lain. Mungkin forum-forum ketika harian di PDM, forum-forum ketika ada pertemuan di semua ortum dan di cabang, di ranting, silahkan. Kita punya banyak potensi narasumber yang bisa kita ajak untuk kita ngangsu kawruh, kita mendapatkan pencerahannya. Saya kira ini tanggapan dari saya. Sekali lagi terima kasih pada Ustaz Samsul dan juga PDM serta semuanya saja. Semoga ke depan pengajian roamingan ini bisa betul-betul lebih baik lagi dan meremboko gitu, dan mendapatkan ridho rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Imam yang telah berikan nasihat, tanggapan dan juga saran begitu. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi dari yang dari studio begitu. Apakah boleh zakat fitrah itu disalurkan setelah Idul Fitri begitu? Nah, mohon jawabannya. Ya, baik. Zakat fitri sebagaimana dalam hadis Nabi, orang yang membayar zakat fitri dia harus membayarnya sebelum sholat, ya, sebelum sholat. Jadi sebelum sholat Id maksudnya. Dalam hadis itu dikatakan faman addaha qabla sholah fahiya zakatun makbulah. Faman adda ba'daha fahiya shadaqatun minas shadaqat. Yang penting yang muzaki zakat fitrinya itu dia sudah bayar sebelum sholat. Nah, ketika nanti itu ada kepanitiaan, misalnya ada kepanitiaan, kemudian atau panitia juga sudah berusaha mengedarkan zakat itu sebelum sholat, tapi pemanfaatan zakat itu oleh yang menerima sesudah sholat tidak ada masalah, gitu ya. Tidak ada masalah. Misalnya itu zakat itu misalnya ada terkumpul 1 kuintal, ya, 1 kuintal, kemudian disalurkan ke panti asuhan Muhammadiyah, panti asuhan yatim. Ya. Yatim ini kan bisa masuk kategori al-masakin, tu'matan bil masakin. Ya. Tapi kan apa dia menerima 1 kuintal itu kemudian beras 1 kuintal langsung dimasak semua sebelum sholat, kan enggak juga kan gitu. Nah, jadi bisa saja ke pemanfaatannya, penyalurannya sampai melewati waktu sholat enggak apa-apa. Tapi yang penting kan di situ hadisnya maman addaha qabla sholat, ya, barang siapa yang membayar, bukan yang menyalurkan, ya. Yang menyalurkan diusahakan bisa selesai sebelum sholat, kalau enggak ya insya Allah masih zakatun makbulah. Ini saya kira yang tentang pertanyaan zakat fitri, ya. Terkait dengan pemberdayaan zakat tadi, kalau bapak-bapak Muhammadiyah di Kendal, kita kenal dulu, ya, ada Babelur Zam Kendal itu, yang potensinya juga sedemikian rupa, ya. Itu kan masih pemikiran yang mungkin boleh dikatakan konvensional, ya. Zakat konvensional, meskipun mereka terutama waktu itu Kiai siapa ya, lupa, Pak Kiai siapa, itu mengembangkan potensi zakat mal itu dengan cara perhitungan yang berbeda dengan fikih zakat pada umumnya, ya. Waktu itu Kiai Ahmad Azhar Basir menyampaikan ketidaksetujuannya cara mengelola dan menarik zakat itu. Tapi beliau tetap menghargai gerakan zakat yang sedemikian rupa yang kemudian bisa memberdayakan masyarakat sedemikian rupa, itu Babelur Zam yang di Kendal itu.
Nah, sekarang mungkin tidak perlu seperti yang berbelur jam itu, tapi memilah mana zakat, mana wakaf, mana itu saya kira sudah menjadi potensi yang sangat besar, tetapi tetap kita bisa memenuhi aturan-aturan Quran dan Sunnah. Jadi kalau yang bab luzam itu dulu, kalau menurut Ustadz Azhar Bashir MA ini bermasalah dari segi pelaksanaan fikih zakat indal Quran wa Sunnahnya. Tapi beliau tetap menghargai karena potensinya sangat besar. Saya kira begitu. Mungkin ini karena tadi sebagai terakhir ya, saya mengucapkan terima kasih. Sudah lama saya nggak berkumpul bersama Pak Jumari dan kawan-kawan Sukarjo ini. Tapi kita bisa bertemu malam. Pak Udin juga ya, Pak Udin. Pak Udin juga udah lama itu. Saya sampai tahu itu Pak Udin kok tambah muda gitu tampilannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan katsiran atas segala pencerahan pada malam hari ini kepada beliau Ustaz Syamsul Hidayat yang telah meluangkan waktunya bergabung bersama keluarga besar pimpinan daerah Muhammadiyah Sukoharjo. Hadirin dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di penghujung acara pada malam hari ini. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Syamsul Hidayat, Ustaz Jumari, Ustaz Imam, Ustaz Syahruddin dan para tamu undangan yang telah hadir di oleh SMK maupun di room Zoom gitu. Kami mengingatkan kembali, insya Allah rombongan akan kembali lagi hadir pada Jumat ke-4. Ya, insya Allah dengan tema yang lebih hebat lagi, dengan pembicara yang lebih spektakuler lagi. Dan kami para tim yang bertugas pada malam hari ini memohon maaf jikalau banyak kesalahan di sana sini. Dan saya sebagai moderator, saya mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Jika ada benarnya, semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalam wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.